Masih di kalam hati, insya Allah sampai ke hati. Kang, lanjutkan tadi tausiahnya terkait dengan bagaimana mensyukuri nikmat sehat ini. Kalau kita melihat bahwa banyak sekali nikmat kesehatan yang kita dapatkan, tentu saja harus kita imbangi dengan rasa syukur. Nah, rasa syukur itu kan salah satu yang bisa kita lakukan adalah menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat ya Kang ya. Nah, berbicara soal sholat nih, saya mau ngajak Kang Rasid juga teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini nih Kang. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di Binghamton University di New York ini membuktikan bahwa gerakan sholat bermanfaat untuk tubuh. Gerakan sholat terbukti bisa mengurangi sakit punggung bagian bawah apabila dilakukan secara rutin dan juga benar. Profesor Muhammad Kasauneh ini dari Binghamton University ini mengatakan bahwa kesehatan fisik dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, gaya hidup, dan juga faktor agama. Penelitian mengindikasikan bahwa terdapat hubungan erat antara ritual ibadah dan kesadaran untuk menjaga kualitas gaya hidup yang baik. Nah, kalau sehat ibadah, kalau kita sehat, ibadah pun lancar, terus itu kita juga bisa memaknai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sakit kan ibadah juga kita nggak bisa melakukannya dengan baik dan benar, begitu ya Kang ya. Jangan seperti tadi kata Kang Rasid, kita mensyukuri nikmat sehat ketika itu sudah diambil oleh Allah. Salah satunya ketika kita sakit, begitu ya Kang ya. Kayak Rasid, artikel sangat bagus sekali ini. Tadi ada artikel dari penelitian dari kampus London tadi ya, mengatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan agama. Nah, salah satunya adalah kontribusi besar agama memberikan rasa tenang dalam hati para penganutnya. Contoh gerakan sholat. Gerakan sholat itu dari mulai tidak mungkin orang yang sholat itu tidak berwudu. Orang yang mau sholat pasti berwudu. Ya. Maka ketika engkau selalu menyempurnakan wudumu, maka engkau akan sempurna sholatmu. Nah, sedangkan wudu itu akan berinteraksi dengan air. Maka itu adalah terapi air. Bayangkan kata Nabi, sampai beliau memberikan analogi begini. Engkau mandi sehari 5 kali. Mandi sehari 5 kali. Masihkah ada daki yang nempel di kulitmu, Kak Yasir? Kalau mandi sehari 5 kali. Insya Allah enggak sih. Enggak ada, bersih. Orang Muslim sholat 5 waktu sehari 5 kali, pasti akan wudhu. Betul. Dia akan mengalirkan air ke wajah, ke tangan. Itu kan membersihkan kotoran lahir. Kemudian berangkat sholat, Allahu Akbar. Ada para ahli medikal mengatakan bahwa gerakan sholat itu melebihi suprayoga. Sekarang yoga sedang banyak digandrungi. Gerakan sholat yang tumakninah itu melebihi gerakan yoga. Allahu Akbar, ruku, sujud, kemudian kaki ketika tahiyat akhir dilipat ke depan. Itu seakan urat ketarik dari bawah ke atas. Kemudian ketika sujud punten Kak Yasir, untuk kesehatan, oksigen yang tidak merata dalam tubuh, biasanya terjadi stroke, terjadi pusing, sakit kepala yang sangat akut, karena oksigen tidak merata di kepala. Dengan gerakan sujud, itu mengantarkan oksigen menjadi ke seluruh tubuh. Maka yang sujud lama itu bisa jadi obat sakit kepala. Yang kedua, ketika takbir, punten, pompa darah itu muncrat ke permukaan, maka ke otak-otak kepala, muncrat ke telinga dan terpompakan ketika takbir itu, Allahu Akbar. Nah, sedangkan kalau darah tertransfer ke seluruh tubuh, itu kan menjadi sehat. Terjadi kesehatan itu menurun ketika darah tidak mengalir secara normal ke seluruh tubuh. Betul. Maka gerakan sholat dari rukunya, sujudnya itu menyehatkan. Dari wudhu membersihkan, gerakan sholat menyehatkan. Dari zikirnya, kan ketika sholat kan berdoa, menenteramkan. Menenteramkan hati. Nah, jika badan bersih, kemudian tubuh sehat, hati tentram, selesai sholat, maka berkata Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu sebuah isyarat kedamaian bagi orang kanan, kedamaian bagi orang kiri. Yuk, tidak boleh tengkar. Keluar masjid dengan wajah yang sumringah, hati yang lapang, berinteraksi dengan sosial menjadi baik, dan ininya sehat. Itu manfaat ibadah. Yang kedua, punten Kak Yasir, tidak hanya ibadah.
silaturahim. Kalau sholat, interaksimu dengan Allah. The connecting your heart itu dengan Allah. Kalau sholat, hablum minallah. Lantas Kang Rashid, kalau hablum minanas, sholat yang rapih kepada Allah, itu mengakibatkan rapihmu hubungan dengan tetangga sebelah. Sehat pikirannya, sehat badannya, bersih hatinya. Itu semua memberikan kontribusi besar ketika engkau berinteraksi dengan masyarakat. Entah dengan warga kantor, dengan tetangga sebelah, dengan suami istri, itu menjadi baik. Sampai Nabi memberikan reward ke Yasir. Dan teman yang dirahmati Allah, man ahabbu an yubsata arizqa fi asalihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipermudah rezekinya, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi asalihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dimudahkan rezeki, mudah rezeki itu, dan ingin dipanjangkan usia, falyasir rahimah. Hendaknya kalian aktifkan silaturahimmu. Masya Allah, ternyata nikmat sehat itu bisa kita manfaatkan ya, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Ya. Tetaplah di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.